Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama telah selesai menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shalawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan ahlinya, serta para sahabatnya. Juga kita sekalian sebagai pengikutnya, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akan saya sampaikan 4 orang yang hatinya percaya dan dekat dengan malaikat Allah. Ada 4 golongan ini, orang yang hatinya suci, bercahaya, dia dekat dengan malaikat Allah. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang sering perutnya merasa lapar. Sering lapar. Jadi sering kekurangan. Sering tidak dapat nasi. Ini orang ini dekat dengan para malaikat. Malaikat anjam sekali dengan orang-orang yang perutnya lapar. Dia tidak mengeluh. Dia hanya menunggu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sering lapar. Nah, lapar yang demikian inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu didekatkan dengan malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang sering bergaul dengan orang soleh. Sering bertemu, campur dengan orang-orang kiai. Kiai-kiai, ahli ilmu, ya, suka mendatangi tempat-tempat pengajian, suka mendatangi tempat-tempat istighosah. Nah, orang ini adalah disenangi oleh malaikat. Malaikat tidak melepaskan, ya. Karena orang-orang yang ahli ilmu itu, dia makan bersama kita, kita makan bersama beliau, itu ada barokahnya, ya. Dia senyum saja kita mendapat barokah. Dia senyum dengan kita, kita sudah dapat barokah. Dia berbicara ngomong dengan kita, kita sudah dapat kemuliaan. Ini kalau orang alim. Karena satu orang alim itu perbandingannya 1000 orang yang bukan alim. Ini kemuliaan orang alim. Indallah, mungguing Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang suka bergaul dengan orang alim ini akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan para malaikat.
Kemudian yang ketiga adalah mengingat dosa-dosa yang lalu. Kalau dosa-dosa itu harus diingat. Ya, ingat dengan dosa. Pahala nggak usah diingat pahala. Pahala dilupakan. Tapi dosa yang harus diingat. Sebab kita kalau sudah berbuat dosa, itu adalah langsung ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sana dosa kita. Dilihat oleh Allah setiap saat. Orang ini sudah sekian tahun berdosa kok nggak mau tobat, nggak mau minta ampun. Orang ini. Kita bandel. Sudah dosa sudah lama kita lupakan, nggak boleh. Kita lupa dengan dosa itu haram hukumnya. Bahkan harus ingat dengan dosa, maka kita timbul tobat, minta ampun. Ini sudah sekian tahun dosanya masih ada saja. Karena apa? Bulan puasa dia tidak puasa. Orang berzikir dia tidak mau. Orang jamaah sholat dia tidak mau. Nah, dari mana dosanya itu akan bisa hilang? Kalau kita saja tidak memperdulikan dosa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengingat dosa itu harus, melupakan pahala itu harus juga. Jadi jangan pahalanya diingat saja, dosanya lupa. Nah itu nggak boleh itu. Kemudian yang keempat, pendek angan-angan. Tidak membayang-bayangkan yang enggak. Dia tidak banyak angan-angan. Merupui apa kan, punya mobil, punya apa-apa. Padahal dia enggak bekerja. Enggak punya penghasilan, tapi dia pikirannya punya mobil. Kalau satu ingin dua, ingin tiga, dan seterusnya. Punya ini, motor alap dengan segala macam. Ini enggak boleh angan-angan panjang, angan-angan. Harus pendek angan-angannya. Kalau bisa nggak usah angan-angan, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima aja. Nah itu. Jadi perut keroncongan saja. Pertama, bergaul dengan alim ulama. Yang ketiga adalah mengingat dosa-dosa yang lalu. Yang keempat, pendek angan-angan. Inilah para hadirin penyampaian singkat, mudah-mudahan bermanfaat atas segala kekurangannya saya aturkan maaf yang setinggi-tingginya, dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.